Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama penjelasan tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan, kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah yang disebut Mahkamah Konstitusi. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan kasus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Profesi hakim merupakan profesi hukum karena pada hakikatnya merupakan pelayan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim sebagai berikut. A. Prinsip kebebasan. Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan, baik dalam aspek perorangan maupun kelembagaan. B. Prinsip ketidakberpihakan. Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri, tetapi juga terhadap proses membuat keputusan itu. C. Prinsip integrasi. Prinsip integrasi sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat, mutu pengembangan profesi. D. Prinsip kesopanan. Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang. E. Prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang di hadapan pengadilan. Sangat penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya. F. Prinsip kompetensi dan ketaatan. Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagai mestinya. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terhadap beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dan menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut. A. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan. Nilai keadilan tercermin dari kewajiban hakim untuk
menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang, dapat mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya mempertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahkan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan. C. Hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup. D. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan bertanggung jawab secara horizontal ditunjukkan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. E. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.